Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan yang berkaitan dengan Ramadan. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang Lailatul Qadar. Sekarang kita masuk tentang zakat. Zakat diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim dan sering disandingkan dengan salat. Allah berfirman dalam Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Kata Allah, tidaklah manusia diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas dalam keadaan lurus dan mendirikan salat serta menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Jadi mendirikan salat dan menunaikan zakat selalu disandingkan. Juga dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat yang ke-20 Allah menyatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khaira wa a'zama ajra. Dirikan olehmu salat dan tunaikan olehmu zakat, dan berilah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Ini maksudnya infak dan sedekah yang sunnah. Disilahkan dengan memberi pinjaman dengan pinjaman yang baik kepada Allah. Maknanya adalah oleh Allah pasti diganti. Yang infak pasti diganti. Karena keharusan mengembalikan pinjaman. Apa saja yang kamu sajikan untuk dirimu berupa kebaikan, kamu akan mendapati dia di sisi Allah. Itu lebih baik dan lebih agung ganjarannya. Dalam surah Ar-Rum ayat 39, wa ma ataitum min riba fayarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma antum min zakatin turid wajhallah faulaika humul mudhifun. Apa saja yang kamu berikan kepada orang berupa riba, umpamanya meminjamkan uang, tapi pulangnya harus ada lebihnya. Berdasarkan kesepakatan di awal, baik besar ataupun kecil, maka itu riba. Atau menukar uang secara tidak tunai, ya, walaupun nilainya sama. Seperti nukar uang nih 100.000 dengan 20 ribuan 5. Tapi baru ada dua helai 40.000. Nanti sisanya besok. Itu juga riba. Ya. Atau sekarang mau lebaran ini banyak orang susah uang receh. Akhirnya menukar 100 ribuan yang selembar dengan receh tapi nilainya menjadi 90.000. Jadi yang menjual uang receh itu untung 10.000. Ini juga riba. Tidak boleh. Apa yang kamu berikan berupa riba di kalangan manusia, maka hartanya akan berkembang, tapi tidak berkembang di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu niatkan untuk memperoleh wajah Allah, merekalah orang yang akan memperoleh ganti yang sangat berlipat. Ayat-ayat tentang wajibnya zakat itu sangat banyak, selalu disandingkan dengan kewajiban sholat. Oleh karena itulah
Abu Bakar sampai menyatakan, wallahi lauqatilanna man farraqa baina sholati waz zakah. Demi Allah, aku pasti akan perangi orang-orang yang memisahkan antara kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Selain ayat yang tadi, ayat lain yang masih banyak. Isinya sama. Memerintahkan sholat, memerintahkan menunaikan zakat, dan itu dua hal yang seringkali disandingkan oleh Allah. Selain ayat, hadis pun banyak yang mewajibkan zakat secara umum. Seperti hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan bunyal Islam ala khamsin. Bunyal Islamu ala khamsah. Ala ayyuhidallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa siyami Ramadan wal hajj. Kata Rasul SAW, Islam didirikan di atas 5 tiang. Pertama, mentauhidkan Allah. Yang kedua, menegakkan salat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, saum Ramadan. Dan kelima, haji. Ada seorang yang bertanya, al-hajju wasyamu Ramadan, apakah urutannya haji dan saum Ramadan? Lalu Nabi menjawab, la syamu Ramadan wal hajj. Enggak, itu syam Ramadan dulu baru haji, ya. Dan ini menunjukkan zakat termasuk salah satu di antara rukun Islam dan tiang yang sangat agung dari tiang agama Islam ini, dan merupakan sandingan dari sholat dalam banyak ayat dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itu, seluruh kaum muslimin ijma' tentang wajibnya zakat ini dengan ijma' yang qat'i. Siapa yang mengingkari kewajiban zakat padahal tahu bahwa ini adalah kewajiban dari Allah tapi sengaja diingkari, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Tapi siapa orang yang bakhil? Dia mengakui kewajiban zakat, tapi sayang. Orang Sunda bilang lebar, bukan lebar, lebar, eman-eman. Maka dia kemudian tidak menunaikan zakat, walaupun mengetahui kewajibannya, maka dia termasuk orang-orang zalim yang menjerumuskan dirinya kepada azab dan kepada murka Allah dan laknatnya. Ya, ini menunjukkan wajibnya zakat secara umum. Adapun zakat yang harus dikeluarkan terdiri dari 2 jenis. Pertama, zakat mal. Yang kedua, zakat diri. Zakat mal, zakat yang harus dikeluarkan untuk harta kita, membersihkan harta kita. Adapun zakat diri untuk membersihkan diri kita. Yang kemudian zakat diri ini disebut dengan sebutan zakat fitri. Kita akan mulai dari zakat mal. Zakat mal yang harus dikeluarkan ada 4 jenis. Pertama, dari seluruh harta yang dihasilkan dari hasil ladang, hasil bercocok tanam, dari hasil bumi berupa padi atau buah-buahan atau yang sejenisnya, termasuk sayur-sayuran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian. Infak di sini infak yang wajib, yaitu zakat, dari hal-hal yang baik dari hasil usaha kamu dan dari apa-apa yang kami telah keluarkan bagi kalian dari muka bumi. Maksudnya tanam-tanaman yang kita tanam, hasil bercocok tanam. Allah pun, itu surah Al-Baqarah 267.
Dalam surah Al-An'am 141, wa atu haqqahu yauma hisadih, berikan hak dari harta hasil panenmu pada hari ketika itu dipanen. Berikan haknya maksudnya tunaikan kewajiban zakat dari hartanya tersebut. Ya, berdasarkan hal itulah maka wajib kita ini untuk menzakati harta hasil bercocok tanam. Ada nisab ya, dan ada takaran atau kadar yang harus dikeluarkan dari zakat itu. Tapi kita tidak akan merinci hal itu karena terbatasnya waktu. Kedua, bahimatul an'am. Harta yang wajib dizakati juga dari binatang-binatang ternak yang dipelihara. Baik berupa unta. Kalau di kita nggak ada ya yang memelihara unta. Atau sapi atau kambing. Baik apapun jenis kambingnya. Ya. Yang memang sengaja diternakan, baik untuk dijual dalam bentuk mentahnya yaitu hidupnya, ataupun dijual dalam bentuk dagingnya, disembelih kemudian dijual. Adapun nisab itu jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun nisab untuk unta adalah 5 ekor. Siapa yang memiliki 5 ekor maka dia wajib mengeluarkan zakat. Adapun untuk sapi 30 ekor. Siapa yang memiliki sapi 30 ekor dan sudah berlalu 1 tahun wajib dia keluarkan zakatnya. Adapun untuk kambing maka nisabnya 40 ekor. Ya. Ini juga kita tidak akan merinci karena jarangnya di kalangan kaum muslimin yang memiliki ini. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga dan yang keempat ini yang banyak. Mungkin ini yang akan kita perluas sedikit pembahasannya. Adalah emas dan perak. Apapun bentuknya. Baik berbentuk perhiasan ataupun berbentuk simpanan berupa uang. Uang adalah bentuk lain dari emas dan perak. Kalau zaman baheula, emas yang diuangkan dan bisa menjadi alat tukar disebut dengan sebutan dinar. 1 dinarnya 4,25 gram emas. Kalau dari perak bentuk uangnya disebut dengan sebutan dirham. 1 dirhamnya sebanding dengan 3 gram perak. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah 34 dan 35. Kata Allah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam wa tukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Kata Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang yang menumpuk-numpuk atau mengumpulkan emas dan perak tapi tidak menginfakkan sebagiannya di jalan Allah. Ditumpuk-tumpuk sampai banyak. Yang disimpan ada, yang dipakai ada. Gelangnya dari pergelangan sampai siku itu penuh. Entah berapa on, sampai berat. Kiri dan kanan. Pakai lengan panjang disinglidkan. Disingsingkan biar kelihatan. Kalungnya dipakai, tapi dipakainya di luar pakaiannya, di luar jilbabnya atau bajunya biar kelihatan. Beberapa kalung gitu, kongkorong sampai berat ngoyondon. Antingnya juga begitu, ya. Tapi tidak dia keluarkan zakatnya. Apa kata Allah?
Kata Allah Azza wa Jalla, "Fabashirhum bi'adzabin alim." Berikan berita kepada mereka tentang azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ketika semua perhiasan itu dipanaskan, dididihkan di neraka jahannam. Fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Lalu dikenakan, dipakaikan kepada leher mereka, kepada kening mereka, kepada punggung mereka. Dalam bentuk mencair yang sangat panas. Bayangkan, kalau logam panas berarti suhunya super tinggi. Sambil dikatakan, hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini yang kamu dulu tumpuk-tumpuk ketika di dunia untuk dirimu. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasakan sekarang apa yang kalian tumpuk-tumpukan itu. Terlebih mereka selain untuk simpanan juga untuk apa? Untuk pamerkeun ka batur. Untuk dipamerkan, diperlihatkan, lihat, saya punya perhiasan yang banyak, menunjukkan dia kaya raya, pantas dan yang sejenisnya. Ya. Oleh karena itu, maka Allah Azza wa Jalla mengadab dengan cara demikian. Yang dimaksud dengan rasakan olehmu harta yang kamu tumpuk-tumpuk, maksudnya yang tidak dikeluarkan zakatnya, infaknya di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan seagung-agung infak di jalan Allah adalah zakat. Dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin wala yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah. Sufihat lahu safaih min narin fa uhmi 'alaiha fi nari jahannam wa yukwa biha jambahu wa jabinahu wa dhahrahu kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana hatta yaqdiya bainal ibad." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang memiliki emas atau memiliki perak tapi tidak dia tunaikan haknya, tidak dia keluarkan zakatnya, kecuali nanti pada hari kiamat maka emas atau perak-perak itu akan dibuatkan sepiring atau dididihkan, dipanaskan, lalu dipakaikan di neraka jahanam ke pipinya, ke tengkuknya dan ke punggungnya. Setiap kali mendingin, menjadi dingin, dikembalikan lagi, dibakar lagi di dalam api neraka. Itu terjadi di hari yang satu harinya sebanding dengan 50.000 tahun sampai selesai seluruh hamba dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal itulah maka wajib mengeluarkan zakat dari emas dan perak apapun bentuknya, baik dalam bentuk uang, karena sekali lagi uang adalah bentuk lain dari emas. Kalau dahulu benar-benar asli emas, dinar dan dirham. Kalau sekarang sudah beda lagi berupa kertas. Tapi nilainya sama, ya, dengan emas. Oleh karena itulah wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan keumuman dalil tentang wajibnya zakat. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, anna imra'atan atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatun laha wa fi yadi ibnatiha masakatan ghalidhatan min dhahabin. Suatu saat datang seorang wanita kepada Nabi SAW sambil membawa putrinya. Di tangan putrinya ini ada 2 gelang yang tebal dari emas. Lalu faqala laha Nabi SAW. Nabi SAW berkata kepada wanita si ibunya ini, kan yang pakai gelangnya anaknya. Kata beliau, tina zakat hadza, apakah kamu sudah menunaikan zakat dari perhiasan ini, dari gelang ini?
Maka dijawab oleh wanita itulah, tidak, belum, saya belum keluarkan zakatnya. Lalu beliau menyatakan, ayasurruka ayusawwirakillah bihima yaumal qiyamah suwaraini min nar. Apakah kamu mau bila Allah nanti memberikan gelang pada hari kiamat kepadamu dengan 2 gelang dari api neraka? Maka fa'alqathuma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat huma lillahi wa rasulihi. Maka wanita ini kemudian mencopot kedua gelang dari tangan putrinya lalu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menyatakan, kedua gelang ini untuk Allah dan Rasulnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan Imam At-Tirmidzi. Lalu berkata Imam At-Tirmidzi, dinukil juga oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, wa isnaduhu qawi. Sanad hadis ini kuat. Lain lagi dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dakhala rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fara'a fi yadayhi fatakhat min waraq, yani min fiddah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma hadha? Faqalat sana'tuhunna atazayyanu laka ya Rasulullah. Afan. Kata Aisyah, aku dakhala alayya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul masuk menemui aku. Fara'a fi yadayya fatakhat min waraq. Nabi SAW melihat di kedua tanganku ada perhiasan dari perak. Lalu Nabi SAW bertanya, ma hadza? Ini apa? Aku menjawab, sana'tuhunna atazayyanu laka ya Rasulullah. Aku membuat ini dari perak untuk menghiasi diriku untukmu wahai Rasulullah. Aisyah berhias agar terlihat lebih pantas, lebih cantik di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, atu'addina zakatahunna? Apakah kamu sudah menunaikan zakat dari perhiasan yang kamu pakai ini? Qalat la. Kata Aisyah menjawab, la, tidak. Au qala masya Allah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Huwa hasbuki minan nar. Ini cukup akan memasukkanmu ke dalam neraka. Maka lalu Aisyah mencopot dan memberikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Al-Baihaqi dan Imam Al-Hakim. Lalu Imam Al-Hakim mensahihkannya dan berkata, sahihun ala syarti syaikhain. Hadis ini sahih berdasarkan persyaratan pensahihan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Imam Ibnu Hajar dalam kitab At-Talkhisul Khabir, ala syarti sahih. Hadis ini memenuhi persyaratan hadis sahih. Dan berkata Imam Ibnu Daqiqil Id, ala syarti Muslim. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Ini menunjukkan keharusan kita memperhatikan perhiasan kita, baik dari emas ataupun dari perak. Tapi tidaklah wajib mengeluarkan zakat dari emas sebelum mencapai nisab. Nisabnya adalah 20 dinar. 20 dinar itu berarti 20 aja kali 4/4 gram emas. 4/4 kali 20 berapa coba? 4 kali 20 sabaraha? 80-nya. 1/4 kali 20 berapa? 85 gram emas. Jadi nisabnya 85 gram emas. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa alaika syai'un hatta yakuna laka 20 dinara. Tidak ada kewajiban zakat atas emasmu
sehingga mencapai 20 dinar. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, dan yang dimaksud dengan dinar adalah sebanding dengan 4 gram, 25. 4,25 gram emas. Jadi kalau umpamanya harga emas berapa sekarang? 500 saja kali 85 gram. 85 kali 5 berapa? 40, sekitar 43 juta. Emas seharga 43 juta atau uang yang sejumlah 43 juta yang sudah tersimpan selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan nisabnya 2,5% dari itu. Kalau umpama kita memiliki sampai 1 ons berarti 100 gram ya. 100 gram kali 500, kalau 1 gramnya 500, mungkin sekarang lebih ya. Berarti kalau 1 ons 500 ribu kali 100 gram berarti 50 juta. Keluarkan zakatnya 2,5% dari 50 juta tersebut. Ya, berarti sekitar berapa? 7,5 juta ya. Keluarkan. 1,5 juta gitu. Hitung sendirilah. Hitung sendiri pakai kalkulator nanti ya. Jadi 2,5% dari harta berupa emas atau perak atau uang yang tersimpan dalam tabungan kita, baik di bank ataupun menyimpan cash di rumahnya, maka wajib dikeluarkan 2,5% dari hal itu. Siapa di antara jamaah sekalian yang memiliki tabungan melebihi dari 42 juta rupiah, 43 juta rupiah, maka wajib keluarkan 2,5% dari sejumlah itu apabila sudah berlalu simpanannya 1 tahun. Inilah yang ketiga dari harta yang wajib dizakati, yaitu emas perak beserta bentuk lain dari emas dan perak seperti uang. Walaupun uangnya berupa kertas. Dan yang keempat, jenis yang keempat atau ini yang terakhir adalah mimma tajibu fihi zakah urudut tijarah. Wa hiya kullu ma'adahu lil iktisab wa tijarah. Yang wajib juga dizakati adalah aktivitas perniagaan, usaha perniagaan, yaitu segala sesuatu yang menjadi usaha kita. Baik umpamanya hewan, barang-barang, makanan, minuman, termasuk juga kendaraan, atau apapun berupa harta yang kemudian dijual belikan. Hewan ya, tidak untuk diternakan, tidak untuk dipelihara, tapi untuk dijual belikan. Atau makanan, atau minuman, atau kendaraan. Buka toko kendaraan, baik motor, mobil, atau sepeda. Atau apapun ya. Tidak untuk dikendarai, untuk dipakai. Tapi sebagai bisnis, untuk jual beli. Maka itu hasil dari semua jual beli tersebut setelah berlalu 1 tahun wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk perdagangan itu campur aduk, makanan jual ya, barang-barang perabotan rumah tangga juga jual, ada buah-buahan juga dijual, ada motor mobil juga dijual ya, atau jual beli tanah, atau itu juga dijual. Semuanya dijual belikan. Ada untung? Pasti ada lah. Termasuk jual beli rumah, para developer itu. Para developer yang membeli tanah terus dibangun kemudian dijual berupa rumah. Ada untung ya, pastilah ada untung. Maka wajib dikeluarkan zakatnya.
Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Dengan cara setelah 1 tahun hitung keuntungan uang yang ada beserta aset yang dijual belikan. Bukan aset, omset yang dijual belikan. Omset itu ya barang yang dijual belikan. Kalau berupa rumah, hitung. Kalau berupa kendaraan, hitung. Kalau berupa barang-barang, hitung. Diuangkan. Kalau jumlah jamleh semuanya mencapai sama dengan nisab emas, 42 juta, 43 juta, antara uang yang ada, kas yang ada dengan nilai omset dari barang-barang yang kita jual belikan, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Adapun aset yang tidak dijual belikan, baik rumah milik kita yang kita tempati, yang kita tinggali, atau umpamanya kendaraan yang kita pakai bukan untuk dijual belikan, atau kursi, meja, atau perabotan rumah tangga yang luks umpamanya, walaupun jumlahnya mencapai total ratusan juta, tapi itu dipakai bukan untuk dijual belikan. Kursi dipakai duduk tiap hari. Spring bed tuh, spring bednya merek bukan ya? Spring bed mungkin harganya puluhan juta. Satu spring bednya aja mungkin bisa lebih dari 50 juta kalau yang bagus. Demikian juga kompor, demikian juga peralatan elektronik seperti kulkas yang sebesar lemari umpamanya ya. Kemudian perabotan yang terbuat dari kaca yang mahal, anti api gitu, anti pecah, dan seterusnya. Kalau dijumlahkan total harganya bisa mencapai ratusan juta. Tapi itu dipakai sehari-hari. Maka tidak ada kewajiban zakat terhadap apa yang dipakai sehari-harinya. Sebagaimana Rasul SAW bersabda dalam hadis yang muttafaqun alaih, laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasihi shadaqah. Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim dalam hartanya berupa hamba sahaya ataupun kuda yang dia pakai. Hamba sahaya juga harta. Hamba sahaya itu dimiliki dengan cara dibeli. Harganya mahal. Sesuai dengan kualitas dari hamba sahaya itu, ya. Nah, bisa dijual, bisa. Mungkin 2-3 hamba saya sudah sampai pada nisab harta. Tapi itu dipakai setiap hari. Disuruh ini, disuruh itu. Demikian juga kudanya. Mungkin kudanya, 1 ekor kudanya bisa mencapai puluhan juta. Tapi semuanya dipakai. Punya 5 tapi semuanya dipakai. Untuk ini dan untuk itu, maka semua barang semahal apapun yang dipakai seperti mobil, harganya ratusan juta, tapi dipakai setiap hari. Maka terhadap benda-benda yang dipakai, termasuk aset yang kita miliki, yang juga dipakai sehari-hari, maka tidak dihitung sebagai harta yang wajib dizakati. Umpamanya kita punya toko nih. Ada aset, ada omset. Omset itu barang yang digolangkan, yang dijual belikan. Barangnya macam-macam. Ada sembako, ada peralatan, ada barang-barang elektronik mungkin. Jual beli HP sekaligus, sembako juga sekaligus. Dalam satu toko yang kita miliki, tokonya besar gitu ya. Nah, itu barang yang dijual belikan adalah omset. Adapun asetnya berupa tokonya, berupa etalasenya, berupa mobil untuk mengangkut barang, baik beli maupun jual maupun menghantar dan seterusnya, itu dipakai setiap hari, itu aset, maka itu tidak harus dizakati karena terpakai setiap hari. Ya. Tapi omset yang digolangkan beserta uang hasil penjualan yang ada, maka itu yang dihitung setelah berlalu 1 tahun dari hak perniagaan kita, barulah dikeluarkan zakatnya. Bagaimana dengan pegawai tetap, baik PNS atau pegawai swasta?
atau punya usaha sendiri berupa rental mobil atau jadi bandar angkot, kan ada ya yang seperti itu ya. Atau gaji pegawai sebulan dapat 20 juta, sebulan dapat 20 juta umpamanya ya, gajinya 20 juta. Kira-kira 20 juta cukup nggak untuk kepentingan sebulan? Ya tergantung berapa jumlah anggotanya. Kalau jumlah anggotanya sampai 30 orang nggak akan cukup 20 juta sebulan. Umpama istrinya 4 gitu, anaknya ada masing-masing 5, 4 kali 5 sabarahata 20-nya. Tambah istri 4 ya 24. Dengan dia 25 orang, gajinya 20 juta. Cukup nggak? Kayaknya nggak akan cukup tuh ya. Tergantung gaya hidup juga. Tapi anggaplah umpamanya dia cuma berempat. Istrinya, dia istri dan 2 orang anaknya. Gajinya 20 juta. Apa wajib dizakati tiap bulan? Nggak ada zakat yang diharuskan dibayar tiap bulan, nggak ada. Atau pedagang toko, apakah setiap hari dihitung dan setiap hari dikeluarkan zakatnya? Enggak ada zakat yang harian, mingguan atau bulanan. Yang ada adalah tahunan, dihitung setelah 1 tahun ya, termasuk yang gaji. Apakah diperhitungkan setahun 20 juta, sebulan kali 12 berarti 100 berapa? 20 kali 12 240 juta. Apakah wajib dizakati? Bukan begitu cara ngitungnya. Tapi kalau gaji itu tersisa dan ada simpanan, umpamanya gaji 20 juta tapi yang terpakai 1 bulan habis 10 juta. Tersimpan 10 juta lagi. 10 juta ini ditabung. Nah, setelah 5 bulan terkumpul 50 juta. Sejak 50 juta itu dihitung. Nanti kalau setelah setahun 50 juta itu utuh, keluarkan zakatnya 2,5%. Begitu. Jadi dari simpanannya, bukan dari gajinya. Karena dari gaji itu terpakai untuk biaya sehari-hari. Baik resiko makan sehari-hari, uang bensin dia, uang ongkos anak-anaknya yang sekolah, SPP-nya, beli sepatu, beli peralatan untuk sekolah, beli pakaian, dan seterusnya. Lalu nyisa, uang sisanya disimpan dari uang sisa ini. Kalau uang sisanya itu mencapai 42 juta rupiah dan sudah tersimpan 1 tahun, wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun 2,5%. Ya, inilah 4 jenis harta yang wajib dizakati. Yang pertama adalah hasil bumi. Yang kedua adalah binatang ternak yang memang diternakan, bukan untuk dijual belikan. Kalau untuk dijual belikan nanti termasuk zakat tijarah. Ya. Yang ketiganya emas dan perak termasuk uang. Apapun bentuk lain dari emas dan perak termasuk uang. Dan yang keempatnya hasil ikhtiar. Hasil usaha, baik tijarah ya, ataupun umpama gaji yang kemudian yang tersimpan, ataupun umpamanya kuli atau yang sejenisnya, maka bila sudah sampai pada nisab dan sudah berlalu simpanan itu 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, inilah penjelasan tentang zakat harta secara umum. Kita belum masuk kepada pembahasan zakat fitrah. Insya Allah nanti di masa yang akan datang kita akan membahas tentang zakat fitrah. Sekarang masih zakat secara umum. Mohon pertanyaan tidak dulu menjangkut zakat fitrah ya. Besok aja zakat fitrah, insya Allah kita akan bahas. Ya, cukup sampai di sini di pagi hari ini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Pak Muzain dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan.
Ya, syukuran Ustaz atas penjelasannya mengenai zakat ini. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi antum yang mempunyai persoalan-persoalan sekitar zakat. Silakan bertanya langsung kepada Ustadz melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat nomor 081122771476. Dan sekali lagi kami mohonkan untuk bertanya lebih fokus, ini tentang zakatnya. Kita angkat penelpon yang sudah masuk. Halo. Halo Bapak Ibu. Assalamualaikum, saya Abdiwar Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Abdiar di Jakarta, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya selama ini tidak tahu kalau tidak tahu gitu loh Pak. Sekarang saya sudah tahu Pak Ustadz, jadi saya bertanya Pak Ustadz. Iya, silakan. Jadi terkait dengan zakat, infak dan sedekah Pak. Iya. Saya bekerja sudah puluhan tahun. Jadi kebetulan saya diberi rezeki sama Allah, sehingga saya sering bertanggung jawab untuk memberi orang tua, adik-adik, dan keponakan. Itu sudah saya lakukan berpuluh-puluh tahun. Tapi saya baru tahu pula beberapa bulan yang lalu ada share-sharean gitu loh Pak, bahwa zakat itu sama sedekah infak itu yang diutamakan adalah kerabat kita dulu, orang terdekat kita. Siapa mereka? Termasuk orang tua kita, adik-adik kita, keponakan kita, baru diutamakan orang lain. Nah, yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana cara membunyikannya kepada orang tua kita? Kan nggak sampai hati kita Pak Ustadz, Bu, ini saya mau sedekah gitu loh Pak Ustadz. Itu yang pertama. Atau ke adik kita. Yang kedua, apakah uang yang saya berikan itu ada manfaatnya, bisa menggugurkan infak saya gitu Pak Ustadz, bisa menggugurkan sedekah saya gitu Pak Ustadz. Terus pertanyaan satu lagi Pak Ustadz. Sudah aja Pak dulu, maaf Pak. Iya, penanya ngantri sudah dulu Pak ya. Ya, baik Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Abdiar di Jakarta, barakallahu fiik. Ya. Harus dibedakan antara infak yang wajib dengan infak yang sunnah. Sedekah yang wajib dengan sedekah yang sunnah. Adapun sedekah yang wajib itu zakat. Adapun sedekah yang sunnah adalah ya sedekah biasa, memberi ke fakir miskin, memberi ke orang tua, ke orang-orang yang memang perlu bantuan, ya. Itu sifatnya sunnah. Adapun zakat wajib. Sekarang ada dua jenis sedekah antara yang wajib dengan yang sunnah, penyalurannya juga berbeda. Adapun zakat yang wajib, sedekah yang wajib berupa zakat mal, tidak bisa sembarangan disalurkan, hanya kepada 8 asnaf, 8 golongan manusia yang Allah terangkan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Itu 8 asnaf ya, yang besok insya Allah akan kita bahas ke-8 golongan yang berhak menerima zakat tersebut. Boleh nggak ke orang tua, ke adik, atau ke kakak? Kalau orang tua, adik, kakak itu termasuk fakir atau miskin atau gharim atau yang sejenisnya, salah satu di antara 8 asnaf, bukan boleh lagi tapi bagus. Menyalurkan zakat ke kerabat yang fakir dan miskin ada 2 nilai. Pertama, zakatnya itu sendiri. Yang kedua, nilai silaturahminya. Kalau orang tua umpamanya fakir, mereka itu bukan pegawai negeri atau swasta yang memperoleh uang pensiun. Mereka itu dulunya adalah umpamanya buruh atau mungkin pebisnis gitu ya. Lalu karena sepuh berhenti bisnisnya, nggak punya penghasilan apapun. Aset-aset yang dimiliki juga dijual untuk menyekolahkan anak-anaknya.
Anaknya sudah lulus kuliah, sudah bekerja, dapat penghasilan, orang tuanya nggak bekerja apa-apa lagi. Nggak punya pensiun, tidak punya penghasilan. Untuk makan, ya mengandalkan kebaikan dari anak-anaknya. Maka mereka fakir, mereka miskin. Maka boleh nggak menunaikan zakat kepada mereka? Boleh, bagus. Baik orang tua, adik, kakak, paman, bibi, uwa, atau laki-laki atau perempuan, kakek atau nenek yang fakir, yang miskin, ya boleh. Dan ada dua nilai di sana. Nilai zakatnya dan juga nilai silaturahminya. Kerabat yang kita kasih zakat kira-kira ada nggak respon positif? Ya pasti ada lah. Tambah perhatian ke kita, tambah sayang, tambah mendekat gitu ya. Maka ada nilai silaturahminya. Nah, sekarang kalau umpamanya karena tahu orang tua kita tidak punya penghasilan, kita selalu mensubsidi. Setiap bulan umpamanya 2 juta, 2 juta, 2 juta, 1 juta ewang. Ewang itu masing-masing. Untuk ayah 1 juta, ibu 1 juta sebulan. Karena begitulah kemampuan kita umpamanya ya. Cukup nggak ya? Mungkin cukup kalau hanya berdua 2 juta sebulan ya. Mirbus aja tiap hari. Ada sisanya meren insya Allah ya. Kalau umpamanya sehari makan seorang rata-rata berapa ya? Berdua 50.000. Untuk berdua cukup nggak sehari 50.000? Saya pikir cukup. Apalagi kalau masak sendiri ya. Nah, maka berarti dalam 1 bulan hanya habis 1,5 juta ya. Ada sisa 500.000 untuk ongkos, untuk beli peralatan mandi. Cukuplah pas-pasan gitu. Jadi kita selalu kasih 2 juta sebulan. Ya. Itu sedekah yang sifatnya sunnah. Suatu saat kita mau mengeluarkan zakat. Boleh nggak ke orang tua yang setiap bulan disubsidi 2 juta? Boleh. Karena pada hakikatnya orang tua kita fakir. Tapi ada tapinya, zakat ini tidak boleh menyebabkan kita menghentikan subsidi bulanan. Umpamanya nih tahun ini Ramadan kita mengeluarkan 10 juta nih Pak, Ibu, ini 10 juta. Baik diucapkan bahwa itu zakat ataupun tidak ya. Kalau takut tersinggung jangan diucapkan itu zakat. Pokoknya kasih aja nih ada rezeki 10 juta. Tapi nggak boleh diambil-ambil karena dapat 10 juta 5 bulan saya libur ngasih subsidi. Nggak boleh. Atau sama aja dengan hasil subsidi bulanan cuma dirapelkan gitu ya. Tetap subsidi tetap dan zakat juga tetap ya. Tidak boleh zakat itu pengganti subsidi. Atau subsidi menjadi harta yang merupakan zakat yang kita salurkan. Itu dua hal yang berbeda. Ya, pemberian sedekah sunnah yang rutin yang kita berikan kepada orang tua itu pertama tidak boleh dianggap zakat. Yang kedua, zakat yang kita salurkan dalam jumlah yang lebih besar daripada subsidi tidak boleh menghapus subsidi bulanan kita kepada mereka. Ya, demikian Pak Abdiar di Jakarta. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukuran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali angkat penelpon yang sudah masuk. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ijali Pajajaran. Ya, silakan. Silakan Ija. Untuk penyaluran zakat Ustaz. Nah kemarin itu kan pas saya bayar fidyah istri saya. Nah di sepanjang jalan Pajajaran itu kan banyak, kalau sore itu kan banyak yang yang Karung ya. nunggu. Ya, banyak yang orang-orang kurang lah gitu yang mengharapkan lah gitu. Iya. Ada maaf orang-orang yang bawa gerobak kayak gitu kan. Nah, apakah zakat boleh diberikan kepada mereka dan termasuk fidyah saya kemarin benarkah gitu? Saya berikan kepada mereka. Gitu saja, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan wa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ijal di Pajajaran. Barakallahu fiik.
Iya, boleh nggak kita kasih fidyah zakat infak sedekah kepada orang-orang di jalanan? Kalau diyakini bahwa mereka fakir miskin, ya boleh. Kalau kita yakin. Tapi ingat, berita yang banyak viral di internet, banyak yang seperti itu. Ada baru-baru ini video seorang kakek ditanya cuma 2.000 rupiah ya? 1.500 per hari itu cukup katanya. Alhamdulillah. Banyak orang simpatis lah diselidiki, rumahnya 2 tingkat. Punya motor 2 gitu ya, dan seterusnya ya. Ada orang pekerjaannya pemulung atau pengemis, ketika dirazia ada uang ratusan juta hasil begitu ya. Ada malah kemarin ada berita ada kampung pengemis. Jadi satu kampung itu semuanya mengemis. Ada satu keluarga 7 orang, suami istri dan 5 anaknya, semuanya mengemis. Satu orang dapat 100.000 per hari. Kali 700.000. Di rumahnya ketika disurvei itu ada 2 rumah. Satu rumah ditempati, satu rumah lagi dikontrakan. Pekerjaannya semuanya mengemis. Di rumahnya ada kulkas, ada motor, ada TV besar, TV layar datar, seperti itu, mahal. Ya, 700.000 per hari kali sebulan berapa tuh? 7 kali 3 berapa? 21 juta. Itu gaji apa ya? Apakah itu fakir dan miskin? Tidak. Layakkah mereka memperoleh zakat, infak dan sedekah serta fidyah? Tidak. Mereka itu lebih kaya daripada karyawan tetap yang gajinya 15 juta per bulan. Karena apa? Karena mental. Maka menyalurkan infak, zakat dan sedekah ke orang seperti itu adalah salah sasaran. Sekarang ini dikenal dengan ada manusia karung, kemana-mana membawa apa? Membawa karung, ya seperti itu. Jadi adanya banyak data tentang hal itu menyebabkan kita berhati-hati. Jangan-jangan itu adalah profesi yang penghasilannya bisa lebih besar daripada pegawai tetap yang menyalurkan zakat setiap tahun. Yang dikasih zakatnya bisa lebih kaya daripada yang memberi zakatnya, ya. Lebih baik pastikan pertama bahwa pastikan mereka itu fakir miskin. Yang kedua lebih utama menyalurkan pemberian kita ke fakir miskin yang ahli ibadah. Agar apa? Agar harta yang kita berikan kepada dia jadi tenaga, jadi fasilitas lalu dipakai untuk ibadah, dipakai sholat, fardu ataupun sunnah ya, dipakai mengikuti kajian-kajian seperti itu. Jadi maslahat ke dianya, ke kitanya. Dianya terbantu, ibadahnya menjadi tersupport, tidak harus memikirkan resiko karena sudah terbantu dari sedekah, infak dan zakat serta fidyah. Lebih fokus ibadah. Kitanya juga tersalur kepada sesuatu yang dimanfaatkan secara positif oleh orang yang memberi, oleh orang yang diberi ya. Jadi pastikan dulu tidak semua yang penampilannya fakir dan miskin adalah benar-benar fakir dan miskin, tidak. Lebih baik pastikan, yakini ya. Lebih baik coba survei tetangga terdekat. Jangan sampai kita kenyang, tetangga ada yang kelaparan. Jangan sampai kita ini tidak bisa tidur karena kekenyangan, sementara tetangga juga tidak bisa tidur karena kelaparan. Jangan sampai survei tetangga terdekat yang pasti kita ketahui sehari-hari. Bila perlu minta data ke RT, ke RW, siapa yang kurang di kalangan warga kita. Datangi ya. Tetangga dekat jauh lebih berhak untuk memperoleh perhatian daripada orang yang tidak kita kenal ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustadz atas penjelasannya, dan kami angkat kembali satu lagi penelpon yang masuk. Halo. Wah, lewat streaming ini. Silakan Pak. Halo. Iya. Langsung lewat telepon saja Pak. Dari siapa, di mana? Ya, halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, ini Utomo dari Bekasi, Ustaz. Pak Utomo. Iya, Iya, silakan. ini terkait zakat ya, kan itu ada yang 2,5 kilo ya. Zakat fitrah Pak. Iya, zakat fitrah, zakat fitrah. Terus saya juga baca-baca dengan yang lainnya,
yang lebih afdolnya itu adalah 2,75 atau 2,8 ya dibulatkan 3 kilo. Sebenarnya yang bagus untuk zakat fitrah sebenarnya berapa? Karena kalau saya lihat kebanyakan ya mungkin dari amil-amil zakat yang lainnya itu mengatakan bahwa 2,5 kilo itu yang lebih bagus. Kalau menurut ya intinya afdolnya itu seperti apa Tad? Iya. Jadi itu pertanyaan saya Tad. Terima kasih Tad. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Utomo di Bekasi ya, barakallahu fiik ya. Dulu sejak saya kecil ya, sejak tahun 70-an gitu, semua orang menyalurkan zakat fitrah berupa beras 2,5 kilo. Karena memang sumbernya dari daerah Timur Tengah, terutama Saudi. Di Saudi mereka mengeluarkan zakat 2,5 kilo berupa gandum. Karena makanan pokoknya gandum. Dan 2,5 kilo gandum itu diambil dari ukuran 1 sok Nabi SAW. 1 sok itu kira-kira 5 mud. 1 mud itu kalau 2 tangan kita disatukan lalu disiupkan. Maka 1 genggaman begini 1 mud. Itu ada 5 mud. Kalau itu ada 5 mud ya, dan 5 mud itu seukuran dengan 1 sok. 1 sok adalah 5 mud. Kalau gandum 1 sok itu ketika ditimbang 2,5 kilo. Maka di sana nyebar 2,5 kilo. Sampai ke Indonesia yang sampai adalah kiloannya, bukan 1 mudnya. Padahal bentuk makanan, bahan makanan pokok yang dikeluarkan bukan lagi gandum, tapi apa? Tapi beras. Dan berat jenis beras lebih besar daripada berat jenis gandum. Jadi kalau satu sok gandum kalau ditimbang ya 2,5 kilo. Kalau beras karena lebih berat, 1 sok beras itu 3 kilo, 2,8 sampai 3 kilogram ya beras. Nah jadi yang dilihat itu 1 soknya bukan kiloannya. Oleh karena itulah untuk beras maka salurkan 3 kilogram. Dari beras yang biasa kita makan atau pertengahan dari kualitas yang biasa kita makan. Kalau di awal bulan mungkin yang mahal. Pertengahan bulan yang sedang. Akhir bulan yang raskin umpamanya ya. Sesuai dengan stok dana yang ada. Budget yang ada. Beda-beda beras yang kita makan. Maka ambil pertengahannya. Nah, ambillah 3 kilo. Ya, kemudian disalurkan zakat fitrah berupa 3 kilogram beras. Karena 1 sok beras sebanding dengan 3 kilogram. Adapun yang 2,5 kilogram itu kalau gandum. Dan bahan pokok makanan kita bukanlah gandum tapi beras, maka ambil ukuran 1 soknya bukan timbangannya. Kalau umpamanya 2,5 kilogram beras itu kurang dari 1 sok. Dan itu kurang dari standar minimal, batas minimal jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Ya, sebenarnya lebih gede zakat lebih bagus. Kalau umpamanya 4 kilo ya sisanya dianggap infak atau sedekah yang sunnah. Dan insya Allah pasti bermanfaat bagi fuqara dan masakin. Jangan kurang, minimal pas, lebih bagus lebih ya. Demikian Pak Utomo, wallahu a'lam. Silakan. Nah, syukuran Ustaz atas jawabannya. Kita ke pesan singkat dulu Ustaz. Ada pertanyaan dari Vini di Sarijadi, Bandung. Ingin bertanya, 1. Apabila zakat mal sudah kelewat dari setahun perhitungannya bagaimana? Karena saya baru mempelajari haul dan nisab. Dulunya tidak berilmu, seharusnya jatuh tempo bulan Jumadil awal yang lalu katanya. Yang kedua, apakah tabungan yang sehari-hari digunakan untuk pengeluaran harus dikeluarkan zakat malnya juga? Apakah digabungkan nisabnya dengan harta yang terkena zakat mal tersebut di atas? Syukran, jazakallah khair. Iya, barakallahu fiik. Kalau sudah kelewat cepat, segera, sesegera mungkin sekarang dikeluarkan. Kalau harusnya Jumadil akhir, sekarang sudah Ramadan, sudah telat beberapa bulan, segera. Begitu kita tahu, begitu kita ingat, sesegera mungkin ya.
Jangan sampai nanti keburu ajal menjemput atau keburu ada musibah yang datang menimpa harta kita sehingga kita tidak mampu lagi mengeluarkan zakat. Sesegera mungkin ya. Dan kita kalau sekarang mengalami satu peristiwa yang tidak kita harapkan, terus umpamanya harta kita ada musibah, tidak lagi bisa mengeluarkan zakat untuk sehari-hari aja, maka kita berdosa karena ketika kita mampu kita lalai dari mengeluarkan zakat. Mungkin efek dari itu Allah cabut nikmatnya ya. Pandemi corona ini membuat orang banyak terpuruk loh ya. Para pedagang yang punya konter-konter di mall, di pasar ya, tapi bukan pasar sembako, pasar tradisional makanan bukan, tapi pakaian. Sekarang kan tutup ya, mall-mall tutup ya, pasar baru tutup. Pasar baru kan bukan mereknya, apa-apa disebut. Pasar baru, mall-mall seperti itu tutup. Sementara si sewa tempat harus tetap dibayar ya, nggak bisa buka, nggak bisa terjual, paling jualan sekarang lewat online dan daya jualnya terbatas, minim. Tidak semua orang mengetahui promosi kita secara online ya, jadi penjualan sedikit, mereka terpuruk ya, modal juga nggak balik. Nah, sangat mungkin ini terjadi. Makanya cepat sebelum itu terjadi lebih parah, cepat keluarkan zakatnya ya, sesegera mungkin. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana dengan tabungan yang terpakai? Kalau terpakai bukan tabungan. Tabungan mah tersimpan ya. Mungkin kita simpan dalam bentuk cash, tapi kalau ada keperluan kita pakai. Sudah berlalu 1 tahun, jumlah tabungan, saldo tabungan yang ada tidak mencapai nisab, ya berarti tidak wajib dizakati. Umpah kita nabung, begitu pertama nabung itu 60 juta, 80 juta karena ada untung besar. Tapi sehari-hari kita pakai keluar-keluar, setelah setahun ternyata hanya tersisa 30 juta. Maka tidak ada wajib zakat. Tapi kalau umpamanya kita bisnis atau jualan, nah dihitung aset, uang yang ada plus tabungan hasil usaha tadi, itu tabungan itu hasil usaha. Ya, campurkan, jumlahkan, kalau sampai nilai totalnya mencapai nisab, keluarkan 2,5% dari harta yang ada ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita satu lagi dari pesan singkat dari Sarip di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau tanya, apakah emas mesin, mungkin maksudnya emas imitasi, bisa dihitung zakatnya atau cuma hanya emas murni saja? Emas imitasi berarti bukan emas ya? Bukan. Kalau bukan emas ya bukan. Tapi mungkin begini ya. Dia jualan aksesoris, perhiasan, tapi bukan dari emas. Jualan. Ada yang dari tembaga, ada yang dari aluminium, tetapi dihias-hias. Ada yang dari kaca, ada yang dari segala macam. Kalau itu jualan, maka dihitung zakatnya zakat tijarah. Jadi setelah jualannya setahun berlalu, hitung uang yang ada dari hasil penjualan itu plus omset yang ada. Nilai total omset berapa? Kalau mencapai nisab, keluarkan 2,5%. Kalau tidak, maka tidak terkena kewajiban zakat ya. Kalau imitasi tersebut berupa emas tersimpan, ada 1 kilo gitu ya. Tapi imitasi bukan terbuat dari emas. Dari apa imitasi itu? Dari tembaga atau dari perunggu atau dari apa? Iya. Maka ya itu tidak terkena kewajiban zakat emas ataupun perak karena bukan emas atau perak. Kalau imitasi ya. Wallahu a'lam. Kalau menurut Didin katanya Pak Ustadz, seperti emas mesin itu kayak seperti jam Rolex gitu. Ada emasnya di dalam mesinnya itu. Oh, jadi seperti itu mah merek yang disebut. Ada jam merek tertentu tetapi mahal dan ada emasnya. Gak boleh dipakai untuk laki-laki ya. Laki-laki tidak boleh memakai aksesoris yang terbuat dari emas ya. Kalau wanita gimana? Kalau wanita boleh walaupun seluruhnya dari emas ya. Kalau itu terpakai sehari-hari dipakai maka nggak ada zakat.
Tapi kalau tersimpan dalam bentuk simpanan, tabungan, berlalu 1 tahun dan sudah mencapai nisab, maka berarti terkena kewajiban zakat. Jadi apa yang dipakai maka tidak terkena kewajiban zakat. Ya, wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Satu lagi dari pesan singkat dari Umu Arif di Cimahi Utara. Mau bertanya tentang zakat harta Ustaz. Apabila kita punya emas sebelum mencapai nisab, kemudian punya simpanan uang yang juga belum mencapai nisab, tapi bila dijumlahkan jadi mencapai nisab. Jadi bagaimana hukumnya? Apakah harus membayar zakat? Jazakallah khair. Iya, karena emas adalah karena uang bentuk lain dari emas, ya. Walaupun sekarang ini dalam bentuk kertas, tetapi itu adalah aslinya bentuk lain daripada emas. Gabungkan. Kemudian kalau mencapai nisab, keluarkan zakatnya 2,5% dari hal itu, ya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penelpon, kita angkat. Halo. Ya, Assalamualaikum. Dari Ibu siapa di mana, Bu? Dari hamba Allah di Padalarang. Silakan. Hamba Allah. Pak Ustadz mau nanya, dulu kan sebelum kita ngaji qadarullah, kalau bayar zakat itu kan sebulan sekali yang langsung dipotong dari gaji 2,5%. Profesi. Nah, ya jangan profesi. Nah, itu jadi gimana ya Pak Ustadz secara syariahnya? Sedangkan kita selama setahun itu karena kita ngerasa udah bayar zakat setiap bulan, pada saat haul 1 tahunnya, jadi kita nggak bayar zakat lagi gitu. Ya, tapi alhamdulillah setelah kita ngaji, ya sekarang kita tahu udah beberapa tahun ini sih kita maksudnya melakukannya sesuai dengan yang syar'i gitu. Cuma untuk yang dahulu itu gimana Pak Ustadz? Iya. Jazakallahu khair. Jazakillahu khaira, hamba Allah di Padalarang. Ya, barakallahu fik. Kayak dulu kita mengeluarkan zakat bulanan dari gaji kita 2,5%. Gajinya umpamanya 2 juta, kita keluarkan 2,5% dari 2 juta itu 50.000 gitu ya. Jadi pas setahun kita nggak pernah peduli lagi dengan kewajiban zakat. Padahal mungkin saja uang simpanan kita sudah mencapai nisab setelah 1 tahun dan wajib dikeluarkan zakat. Ya, bagaimana? Maka yang 50.000 setiap bulan dari gaji 2 juta tersebut dianggap infak dan sedekah dan bukan zakat. Ada pahala? Ya ada, insya Allah ya. Nah, adapun tahun-tahun lalu mungkin kita simpanan tabungan sudah sampai nisab tapi tidak keluarkan zakat karena dianggap sudah setiap bulan, yang karena ketidaktahuan, insya Allah maafu. Insya Allah termaafkan. Nah, sekarang aja ya, dari mulai sekarang dan yang akan datang. Sekarang umpamanya tabungan kita berapa? Sudah tersimpan setahun apa belum? Kalau sudah tersimpan setahun ya, kemudian jumlahnya sudah sampai nisab, keluarkan 2,5%. Kalau ternyata sudah 5 tahun, 5 tahun itu jumlahnya fix segitu. Paling nambah dikit atau kurang dikit ya. Sudah 5 tahun, harusnya setiap 5 tahun itu setiap tahunnya keluar zakat. Ini udah 5 tahun belum? Saya keluarkan 5 kali 2,5%. Ya, sejak sekarang. Itu jadi tahun-tahun yang lalu, 5 tahun ke belakang yang harusnya kena kewajiban zakat dan uangnya masih ada, tapi sampai sekarang belum dikeluarkan zakatnya, keluarkan untuk 5 kali setiap tahun. Umpamanya total simpanan 100 juta. Sudah 5 tahun itu. Ya. Kalau 100 juta berarti zakatnya 2,5% setiap tahun. Ini sudah 5 tahun. Udah 2,5 aja kali 5. 12,5 juta keluarkan. Dengan niat bahwa itu zakat untuk 5 tahun ke belakang. Ya, keluarkan saat ini juga. Insya Allah Allah Azza wa Jalla terima karena ketidaktahuan menyebabkan kita terjerumus ke dalam kesalahan di masa yang lalu ya. Wallahu a'lam. Sudah ada lagi tadi? Sudah. Ya, silakan lagi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali penelpon. Halo. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali penelpon. Halo.
Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih bisa bertanya nggak? Pak? Silakan Ibu, tapi jangan lewat streaming. Ibu lewat telepon aja dengarnya ya. Iya, iya. Silakan dimatikan dulu itunya Bu. Oh iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau tanya Pak Ustadz. Dari siapa di mana ini Saya Bu? dari hamba Allah Bekasi. Ya. Mau tanya Pak Ustadz, boleh nggak kita ngasih zakat harta buat keponakan yang dia udah dicerai suaminya nggak tahu hilang aja gitu, menghilang aja, Kabur. kabur gitu. Nah, yang dua-duanya begitu, keponakan saya yang satu pisah, cerai resmi, yang satu lagi ditinggal aja sama suaminya nggak tahu kemana. Nah, tadinya dia di Bandung, sekarang ke Jakarta. Sekarang dia hidup dengan orang tuanya sama anaknya. Nah, dia akhirnya cari kerja, dapat kerjaan dengan gaji UMR di Jakarta. Itu boleh nggak saya mengeluarkan zakat buat dia, Pak Ustadz? Dia ditinggalin suaminya tuh tanpa rumah, tanpa tabungan, jadi sekarang tinggal sama orang tua. Dua-duanya udah kerja Bu. Sekarang yang satu udah dapat kerja, tapi yang satu gajinya di bawah UMR, yang satu lagi gajinya UMR gitu. Sementara mereka kan punya anak masing-masing 2 gitu. Boleh nggak saya kasih zakat, Pak Ustadz? Terus satu lagi gini Pak Ustadz, kalau saya kasih zakat ke kakak atau adik yang udah pensiun, tapi pensiunnya itu dipakai untuk utang gitu loh Pak Ustadz. Jadi 1 bulan tuh cuma terima 300.000 gitu. Boleh nggak saya kasih zakat? Iya, dipotong gitu sama utang gitu Pak Ustadz. Iya. Boleh nggak tuh Pak Ustadz? Baik. Jazakillah Pak Ustadz. Wa jazakillahu khairan. Iya. Ibu hamba Allah di Bekasi, barakallahu fik. Jangan-jangan ini jamaah Jati Bening. Enggak, jangan-jangan enggak hafal. Iya, pertanyaan Ibu hamba Allah tadi punya 2 keponakan. Dua-duanya dapat kerja, tapi satu di bawah UMR, satu UMR. UMR Bekasi berapa? 3 juta berapa? Kalau nggak salah gede juga. Kayaknya. Ya. Tapi ukurannya begini Bu. Kalau dapat gaji, tapi gaji itu mencukupi untuk kebutuhan mereka, maka mereka bukan fakir, bukan miskin, tapi orang yang cukup. Walaupun tidak bisa berzakat. Karena tidak ada harta yang harus dizakati, tapi cukup. Ya, untuk resiko sehari-hari. Maka tidak boleh menyalurkan zakat kepada mereka karena mereka bukan fakir, bukan miskin. Adapun kalau gaji yang mereka terima tidak mencukupi kebutuhan pokok mereka. Bukan kebutuhan mengejar gaya hidup ya. Kalau gaya hidup nggak akan pernah cukup walaupun 20 juta. Ya. Tapi kebutuhan pokok, sandang dan pangan. Kalau papan kan nebeng ke orang tua. Tapi minimal sandang dan pangan, makanan dan pakaian. Ya, kalau untuk kebutuhan pokok itu cukup disertai dengan biaya sekolah, ya, termasuk ongkos, itu kebutuhan pokok juga. Kalau cukup berarti bukan fakir, bukan miskin, baik UMR ataupun di bawah UMR. Tapi kalau ternyata tidak cukup, setiap bulan selalu tekor. Selalu cari pinjaman atau ada keluhan ini atau selalu nunggak bayaran anaknya ya, atau kedodoran membeli sepatunya udah jebol atau alat-alat atau buku-buku pelajaran yang harusnya dibeli tidak mampu dibeli, cuma nyontek ditulis tangan dari kawannya ya karena kekurangan, maka ya mereka fakir, mereka miskin. Walaupun UMR-nya gede, umpamanya UMR-nya itu mencapai 5 juta, ada nggak UMR 5 juta? Di Cikarang ya katanya mencapai 5 juta. Ya, jadi karena itulah maka karena tidak cukup maka fakir miskin boleh menyalurkan zakat, infak, sedekah kepada mereka. Zakat terutama ya. Kalau infak dan sedekah boleh walaupun mereka itu cukup tapi kelihatannya pas-pasan gitu, tidak fakir tidak miskin, cukuplah. Nah, akhirnya kita kasih. Boleh kalau infak sedekah yang sunnah. Adapun zakat, nah tadi lihat fakir miskin apa tidak. Kalau fakir dan miskin boleh salurkan ke keponakan. Kalau tidak maka jangan dari zakat tapi dari infak dan sedekah yang sunnah, pemberian yang sunnah.
Nah, demikian juga tadi adik atau kakak ya. Dia pensiun tetapi karena ada pinjaman dipotong sampai sebulan itu yang dia terima 300.000 rupiah. Ya nggak akan cukup ya, walaupun untuk sendiri makan mie instan 3 kali aja umpamanya berapa ya. Sehari umpamanya 20.000 lah untuk makan 3 kali, sudah 600.000 sebulan. Dengan tidak ada gizi atau sedikit gizinya ya. Maka ya itu fakir, itu miskin. Boleh infak dan boleh zakat kepada saudara yang hanya menerima gaji akhir 300.000 tersebut ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Ya, silakan. syukron Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan terakhir datang dari penelpon, kami angkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa, di mana Ibu? Dari Butin di Ternate. Silakan Ibu Ternate. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wa fika barakallahu fiki. Saya ingin bertanya Ustaz, kalau kita di sini di wilayah Bengkulu Utara, zakat itu 35.000 per orang. 35 apa Bu? 35.000. Oh, pakai uang. Iya, pakai uang. Jadi kalau saya ingin mengeluarkan, kalau saya sudah mendapatkan hadisnya bahwa zakat itu harus dikeluarkan dengan beras. Jadi anak ingin mengeluarkan zakat itu pakai dengan beras. Jadi kira-kira Ustaz, berapa kilo ya beras kalau hitungannya 35.000? Iya. Itu saja, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu Nur ya. Ibu, iya gitu. Ibu Nur di Ternate. Barakallahu fi Ternate teh. Maluku. Oh Maluku. Iya. Iya. Ada sekarang zakat dengan uang, zakat fitrah maksudnya. Boleh apa tidak? Pendapat yang menyatakan zakat fitrah dengan uang murni ra'yu, pendapat. Adapun berdasarkan nas hadis, wahyu adalah bahan makanan pokok. Mana yang kita akan ikuti, wahyu atau pendapat orang? Tentu saja wahyu. Mana yang kita ikuti, hadis Nabi SAW atau pendapat manusia? Tentu saja hadis Nabi SAW. Walaupun pendapat orang itu dukung dengan argumentasi rasional, dengan data yang valid bahwa uang jauh lebih berharga daripada beras. Kalau beras hanya bisa dimasak dengan satu kali pemanfaatan, dengan satu macam pemanfaatan yaitu dimakan. Kalau uang tuh bisa macam-macam. Bisa dipakai beri obat untuk isi sakit yang jauh lebih penting daripada beras umpamanya. Ya. Pokoknya berbagai macam argumentasi ro'yu disampaikan untuk menguatkan pendapat. Tetap ro'yu. Hadis Nabi SAW menyatakan bahan makanan pokok. Gandum, kurma, kalau di kita beras. Ya. Jadi bukan mana yang zakat berdasarkan beras juga itu ro'yu. Bukan ro'yu. Ini nas hadis. Bahan makanan pokoknya bukan kurmanya. Kan di zaman Nabi kurma dan gandum. Ya karena itu bahan makanan pokoknya. Bukan kurmanya gandum. Siapa yang dengan beras berarti bidah. Karena Nabi SAW tidak pernah mengeluarkan zakat dengan beras. Ya iya nggak ada tuh beras di sana saat itu. Yang ada gandum. Jadi yang menjadi titik perhatiannya itu bahan makanan pokoknya, bukan berasnya, bukan gandumnya, bukan kurmanya, tapi bahan makanan pokoknya. Itu berdasarkan wahyu, berdasarkan nas hadis. Ya. Nah, adapun uang di zaman Nabi ada apa tidak? Ada. Tapi Nabi tidak mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Ya. Di zaman Nabi ada beras nggak ada? Tidak ada, kecuali mungkin 1-2 terbatas. Ada penghalang bagi Nabi untuk mengeluarkan dengan beras, itu tidak ada berasnya saat itu. Sekarang sih memang banyak di Saudi beras, ya, tapi berbeda berasnya dengan yang di kita, gitu ya. Nah tapi uang di zaman Nabi ada, walaupun bukan dengan real saat, tapi dengan dinar dan dirham, tapi uang, tapi tidak pernah mengeluarkan.
Oleh karena itu kalau Nabi bisa mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tapi tidak melakukan, maka menunjukkan bahwa zakat fitrah tidak boleh dengan uang. Padahal bisa. Adapun dengan beras tidak bisa karena tidak ada. Ya. Maka sekarang mengeluarkan zakat fitrah dengan beras walaupun Nabi tidak pernah melakukannya, itu didasarkan kepada nas hadis yang menjelaskan tentang bahan makanan pokoknya. Kalau kita sekarang dengan gandum atau dengan kurma nggak ada. Kurma memang ada, tapi kalau dijadikan untuk zakat fitrah nggak akan mungkin sanggup seluruh bangsa Indonesia. Dengan gandum juga begitu. Yang ada dengan beras, beras sudah, ya. Oleh karena itulah maka mengeluarkan zakat fitrah dengan beras adalah berdasarkan nas hadis wahyu. Adapun dengan uang atau selain beras, selain bahan makanan pokok adalah dengan ra'yu. Mana yang kita ikuti? Ra'yu kita ataukah hadis Nabi? Hadis Nabi. Karena agama didasarkan pada wahyu, Quran, hadis, bukan ra'yu, bukan perasaan, bukan adat kebiasaan, tapi berdasarkan wahyu Al-Quran dan hadis yang sahih, ya. Oleh karena itu Bu Nur, silakan lebih baik keluarkanlah dengan beras, terserah mau diterima atau tidak oleh badan amil zakat. Kalau badan amil zakat kami tidak menerima kecuali hanya dengan uang, beras enggak. Udah kita salurkan sendiri. Kita cari fakir miskin yang menurut kita fakir miskin, kasih ini untukmu tanpa harus disebutkan bahwa ini ada zakat, enggak, pokoknya kasih saja ya kepada fuqara dan masakin. Demikian Bu Nur di Ternate. Cukup ya sampai sini karena waktu sudah habis. Insyaallah kita akan berjumpa kembali esok hari masih melanjutkan pembahasan tentang zakat secara umum ya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.